kan begitu, atau transaksi haram ini kan, uang haram kan gitu kan. Salah satu contoh adalah tentang uang sebesar 200 juta yang berpindah dari rekening almarhum ke rekening ajudan lain setelah almarhum dalam tanda petik masih bisa bertransaksi dari kuburannya. Kok bisa? Yang menyebutkan ada dugaan dana lari ke DPR gitu. Jadi benar 900 miliar rupiah ada di bunker dalam rumah di Jalan Bangka yang dimiliki oleh Ferdy Sambo. Kalau ratusan itu betul, tapi ada uangnya. Kemana wakil rakyat? Kok diam-diam saja kan begitu? Mahfud bongkar aliran dana Sambo ke tubuh DPR. Diterima siapa? Mengulik kasus yang tengah ramai ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Sebab makin kesini kasusnya membuka tabir-tabir baru. Tidak hanya motif ataupun pelaku yang terbuka, rupa-rupanya track skenario pun semakin terbuka. Ternyata kasus ini bukan sekedar menewaskan seseorang semata, melainkan dibumbui mafia dan hierarki politisi juga ikut main di dalamnya. Semenjak Baradae mau menjadi justice kolaborator, sedikit demi sedikit kebusukan yang ditutup dengan drama yang sangat epik, nyatanya bisa terbuka dengan mudahnya. Kasus yang bermula dengan skandal pelecehan, namun hal tersebut bukan hal nyata, melainkan hanya skenario belaka. Yang terjadi di lapangan ternyata kasus mafia dan politisi hierarki di Indonesia. Jangan-jangan bagaimana menyelesaikan? Jangan-jangan itu bukan tuduhan. Kemana Komisi 3 ketika saya surati? Sudah banyak yang saya surati Komisi 3, termasuk aliran uang yang dikelola 300 triliun, di mana pengelolanya menyimpan uang itu di setiap apartemen. Tidak ada yang dibalas, Bang? Hah? Tidak ada yang dibalas? Mau mencabut nggak? Kalau mencabut saya jelasin. Kalau enggak ya kita apa yang terucap dari mulut saya sampai kiamat tidak pernah tercabut karena saya punya buktinya. Satu lagi tadi Pak Arsul ngomong tuh, katanya DPR terima juga. Jadi ngomong biar fair. menyakitkan tatkala dikatakan DPR terima amplop coklat, Prof, dari kasusnya Ferdy Sambo. Misalnya tadi, di mana dan di berita kapan saya pernah bilang DPR itu pernah nerima amplop? Enggak pernah. Saya bilang LPSK. Sang mafia dengan kekuasaannya mencoba membalikan fakta, melobi ke sini ke sana dengan menggunakan aliran dana. Beberapa lembaga dihubunginya agar mereka percaya dengan skenario yang dibuatnya. Bahkan beberapa lembaga mengaku didatanginya, termasuk lembaga Komisi 3, kabarnya juga mendapatkan perlakuan serupa. Namun saat disindir hal itu, salah seorang anggota Komisi 3 meluapkan emosinya. Karena sikap dari salah seorang anggota Komisi 3 itulah membuat publik menerka-nerka. Apakah mungkin isu yang berkeliaran benar adanya? Apakah mungkin sikapnya itu hanya untuk menutupi kebusukannya? Kalau dilihat-lihat, DPR ini seakan diam dengan kasus ini. Mereka hanya menunggu kelanjutan penyelidikan dan penyidikan kasusnya. Kemudian mereka mencorlah orang yang bekerja. Dari berbagai sikap dari anggota wakil rakyat itulah kita bisa simpulkan bersama. Bisakah Anda menebaknya? Silakan tulis di kolom komentar. Kasus FS Sambo semakin mengerucut. Jawabannya dengan berlalunya waktu sudah makin ada jawabannya. Salah satu contoh adalah tentang uang sebesar 200 juta yang berpindah dari rekening almarhum ke rekening ajudan lain setelah almarhum meninggal, atau kurang lebih setelah 3 hari meninggal. Kok bisa? Ternyata
belakangan ketahuan uang tersebut memang adalah uang kas keluarga itu dan uang kas untuk keperluan ajudan untuk kebutuhan sehari-hari. Mahfud MD seakan menjadi kunci dan jubir dari Kompolnas untuk menjelaskan kepada anggota DPR apa temuan dalam penyelidikan. Dalam hal ini lagi-lagi DPR seakan tidak tahu apa-apa dan hanya menonton kinerja Mahfud untuk kemudian dipanggil sidang. Tapi DPR mendadak naik pitam seolah mendidih darahnya ketika mendengar berita bahwa ada aliran dana Sambo ke tubuh DPR. Kira-kira siapa yang menerimanya ya? Ketua Kompolnas yang juga Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan bahwa Irjen Verdi Sambo sempat menghubungi Kompolnas, Komnas HAM, dan beberapa anggota DPR setelah pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Mahfud menyebut Sambo ingin menutupi kejahatannya dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Hal itu disampaikan Mahfud dalam klarifikasinya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 25 Agustus 2022. Almarhum dalam tanda petik masih bisa bertransaksi dari kuburannya. Pertanyaannya kini, untuk apa uang tersebut? Hasil dari mana? Dan milik siapa? Ada pergerakan uang dari rekening pribadinya ke rekening tersangka RR. Aliran ini artinya bukan hanya masuk tapi keluar masuk. Kami kemudian juga mendapatkan informasi ya tentang adanya uang yang ditawarkan kepada LPSK ya. Rekeningnya itu ada 4. Atas nama siapa, Bang? Atas nama almarhum tentunya. Keempat-empatnya ya? Iya. Mahfud memenuhi panggilan MKD DPR untuk memberikan klarifikasi soal berita anggota DPR dihubungi Sambo. Di hadapan MKD, Mahfud yang hadir selaku Ketua Kompolnas memaparkan bahwa setelah penembakan terhadap Brigadir J, Sambo sempat melakukan prakondisi sebelum kasus tersebut mencuat ke publik. Menurut Mahfud, Sambo menghubungi Kompolnas, Komnas HAM, dan beberapa anggota DPR untuk menutupi kejahatannya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut ada anggota DPR RI yang dihubungi Irjen Verdi Sambo. Mahfud MD menjelaskan hal tersebut dilakukan Irjen Verdi Sambo untuk membuat prakondisi terkait kasus kematian Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD setelah memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI Kamis 25 Agustus 2022. Pemanggilan Mahfud MD ke DPR RI kali ini terkait pernyataan beberapa waktu dalam sebuah podcast milik artis tanah air. Almarhum dalam tanda petik masih bisa bertransaksi dari kuburannya. Mati, apakah di sana tidak beredar uang? Beredar, ya. Yang sudah ada 2, yang lain memang kami belum mendapatkan data, tapi informasi ada. Itu disebutkan dana taktis. Tetapi benar apa tidak kan biarlah penyidik yang mengungkap ini terkait dengan si Cantik ini dan terkait dengan apa ini transaksi-transaksi yang diduga dalam tanda petik ini gelap ini. Ya, kemudian juga kepada pelaku ya seperti itu. Kemudian ada pertemuan-pertemuan koordinasi ya. Kemudian ada juga penasihat Kapolri ya. MKD melaksanakan tugas mengumpulkan informasi apakah betul ada anggota DPR yang dihubungi Sambo dengan klarifikasi meminta informasi dari saya, ujar Mahfud MD. Melalui podcast tersebut, Mahfud MD mengatakan Verdi Sambo membuat prakondisi terkait kasus meninggalnya Brigadir J. Prakondisi dilakukan Verdi Sambo agar orang percaya telah terjadi aksi tembak-menembak antara 2 ajudan di rumah dinasnya. Adapun sosok yang menembak dalam skenario mantan Kadif Propam itu adalah Barada Richard Eliezer alias Barada E. Dalam prakondisi tersebut, lanjut Mahfud MD, Verdi Sambo menghubungi sejumlah pihak agar percaya dengan skenarionya. Di antaranya Kompolnas, pemimpin redaksi atau Pimred sebuah stasiun televisi, Komnas HAM, dan anggota DPR. Siapa yang dihubungi? Kompolnas, Pimred sebuah televisi besar, Komnas HAM, dan anggota DPR. Itu saya katakan di media, kata Mahfud MD. Ex officio Ketua Kompolnas itu mengungkapkan segera mengonfirmasi informasi tersebut ke 3 pihak, yaitu Kompolnas, Komnas HAM, dan Pimred TV. Benar saja,
Ketiganya mengaku dihubungi, diundang dan ditelepon Verdi Sambo.